Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu Allah takdirkan umroh ke Baitullah. Pada kesempatan ini saya ingin mereview ya, untuk sebagai dokumentasi tentang hal-hal apa saja yang berkesan di selama perjalanan umroh kemarin. Assalamualaikum, jumpa lagi di Lembang Story Channel. Saat ini saya sedang berada di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, di Ka'bah. Nah, itu Ka'bahnya ya. Terus di atasnya ada Zamzam Tower. Beginilah suasananya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan adanya hujan badai ya, disertai ya angin puting beliung. Nah, itu benar adanya. Terjadi pada tanggal 22 Agustus tahun 2023. Nah, landing di Jeddah tuh pada tanggal 22 Agustus, bertepatan dengan terjadinya badai itu ya. Terus kita naik bis dari Jeddah perjalanan menuju Mekah. Nah, rupanya waktu perjalanan kita dari Jeddah menuju Mekah itulah terjadinya hujan badai. Dan kita waktu di bis sudah dikirimi video ya sama petugas, sama pengurus, sama panitia yang sudah berada di Mekah tentang situasi di Mekah. Namun alhamdulillah saat kita perjalanan nyampe ke Mekah, itu hujan badainya sudah reda. Dan kita masuk ke hotel, makan malam rapi-rapi karena kita sudah memakai pakaian ihram ya kalau untuk laki-laki, bersiap untuk tawaf. Nah, masjid pun sudah kondisi Mekah sudah reda dari badai, dan masjid pun sudah dibersihkan, sudah siap untuk digunakan. Tadi kita nyampe bandara Jeddah jam 5 sore, terus nyampe hotel ini jam 7 malam. Setelah makan kita mau melanjutkan yang kedua nih, rukun yang kedua yaitu tawaf sama sa'i, nanti diakhiri dengan tahallul. Nah, yang kedua, hal yang paling berkesan lainnya waktu umroh kemarin tuh ya tentu saja adalah waktu melihat Ka'bah, kiblat kita setiap melaksanakan salat. Jadi dari kecil, remaja, dewasa, sekarang sudah berkeluarga dan punya anak, kita sholat selalu menghadap kiblat kita adalah Ka'bah ya, tanpa pernah kita melihatnya secara langsung, cuman di gambar ya, atau di TV atau di internet. Nah, alhamdulillah Allah undang ke Baitullah langsung menyaksikan Ka'bah. Nah, tentu ini sesuatu yang sangat syahdu ya, sangat berkesan sekali, mendalam. Pembimbing sendiri itu mengingatkan yang pertama harus banyak syukur ya,
karena kita telah dijamu ya, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Baitullah. Padahal masih banyak yang lebih layak ya untuk diundang ke Baitullah. Hafalannya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak, amal-amal solehnya lebih banyak. Lalu yang kedua, dipesankan juga untuk kita memanfaatkan ya sebaik-baik kesempatan ini, sebab belum tentu kita diundang kembali ya ke Baitullah ini. Diundang oleh Allah, maka syukuri, bersyukur. Dan ada satu lagi, kita belum tentu akan dapat undangan lagi ke tanah suci ini. Maka sempurnakanlah sebaik-baiknya dengan niat yang ikhlas, ngarep-ngarep ridho Allah. Semoga Allah mengampuni, memudahkan, menerima amalnya, dan banyak doa di sana, karena doa bisa menjadi jalan. Jangan membuat Allah kecewa yang mengundang. Dan selama di sana jauhi dari perbuatan apapun yang tidak diridhoi Allah, dan bertekadlah kembali ke tanah air, berubah menjadi lebih baik. Masya Allah. Semoga diterima amalnya, diberikan nikmat ibadah, diijabah doanya, dan dikembalikan ke tanah air membawa berkah. Lalu yang ketiga, hal menarik lainnya selama umrah, hal yang sangat berkesan tuh yaitu selain melaksanakan umroh ya, ibadah umroh yang utama, ternyata kita juga melakukan inilah napak tilas perjalanan Rasulullah SAW, termasuk berkunjung ke Maulid Nabi, yaitu tempat lahirnya Nabi. Rumah yang dulu tempat dilahirkannya Rasulullah sekarang sudah berubah ya menjadi perpustakaan. Kemudian setelah Rasulullah lahir, setelah di usia 4 hari, beliau disusui oleh Ibunda Halimah Asy-Syadiah di Taif ya. Kita juga pergi ke Taif. Al-Hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di mana nih Bapak Ibu? Ada di Lembah Taif. Masya Allah. Sedang naik apa nih? Gantung. Barakallah. Gimana Bu rasanya? Alhamdulillah. Ngeri-ngeri dikit gitu. Apa pesan yang mau disampaikan Bu? Mudah-mudahan jamaah ini semua ya selamat. Terus selamat nomor 1 tuh keterima ibadah umrohnya. Amin. Gitu ya. Terus menyaksikan bagaimana, membayangkan bagaimana Rasulullah menjadi penggembala, lalu menjadi pedagang sukses hingga beliau menikah. Kita juga bisa menyaksikan ya bagaimana Gua Hiro, tempat Rasulullah menerima wahyu. Kebayang perjalanan dari tempat tinggal Nabi Muhammad menuju Gua Hiro yang cukup jauh. Kita juga membayangkan bagaimana saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu perjalanannya sekitar 11 hari 11 malam ya, menggunakan unta. Kita saja yang menggunakan bis itu terasa bagaimana, terbayang bagaimana jauhnya Rasulullah ya melakukan, beratnya melakukan perjalanan hijrah. Siangnya panas dan malamnya dingin. Bapak Ibu ketahui, bisa Bapak Ibu bayangkan ketika Rasulullah SAW hendak hijrah dari Mekah ke Madinah, maka yang Rasulullah sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, menantu beliau, wahai Ali, gantikan posisi tempat tidurku. Maka Ali
menggantikan posisi tempat tidur Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau bersama Abu Bakar, ya, yang puncak di sana, yang paling atas. Kemudian Abu Bakar memilihkan jalan yang tidak biasa, karena pada saat itu rumah Rasulullah SAW dalam kondisi pengepungan yang sempurna dari para pemuda Quraisy kafir yang hendak membunuh Rasulullah. Dan dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW menaburkan pasir dan kemudian tertutuplah pandangan mereka sehingga Rasulullah bersama Abu Bakar. Lalu bagaimana Rasulullah melakukan perjuangan ya, diantaranya dalam menyebarkan agama Islam ini, salah satunya adalah menghadapi banyak peperangan ya. Kita juga berkunjung ke Bukit Uhud. Dalam kondisi berdarah, ya, diselamatkan oleh para sahabat Nabi ke celah Jabal Uhud. Nah, itu yang ada persis lurusan saya ini, belum kelihatannya. Itu ada celah tuh, antara ada seperti dinding Bukit Uhud yang terjal. Di situ ada celah. Disitulah Rasulullah SAW dilindungi oleh Abu Bakar dan alhamdulillah selamat dari kejaran pasukan Quraisy kafir yang membunuh Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita munajat dulu, nanti kita berdoa. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum. Waalaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Allahumma adzihim. Allahumma adzihim. Anil Islam. Anil Islam. Wa ahlihi. Wa ahlihi. Afdalal jaza. Warfa. Darajatihim. Darajatihim. Wa akrim. Akrim. Maqamahum. Maqamahum. Bifadlika. Bifadlika. Wa karamika. Wa karamika. Ya akramal karim. Ya akramal karim. Ya Allah, kami jauh datang dari tanah air dalam melaksanakan ibadah Allah, berkesempatan panggilan iman, mencintai Rasulullah SAW, mencintai para syuhada Uhud, kami mencintai Paman Hamzah, kami juga mencintai Abdullah bin Jahsy karena Allah, sehingga tiba takdir kami hadir di sini. Menyaksikan dengan jelas persis di depan kami adalah para syuhada Uhud. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, panggillah kami oleh para syuhada Uhud ini untuk bersama-sama di surga Firdaus. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, bersihkan segala kehilafan. Ya Allah ya Rabb, panggillah kami dengan syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadikan hadir kami kelak Engkau bersaksikan bahwa setiap langkah ke sini kami mohon semua dosa-dosa digugurkan oleh-Mu ya Allah. Setiap langkah ke sini semakin berpundi pahala kami dapatkan. Semua hanya karena mencintai-Mu ya Allah. Karena kami mencintai Jabal Uhud, maka cintailah kami oleh Jabal Uhud di surga-Mu ya Allah. Dan tentu saja yang paling berkesan ya, yaitu saat berkunjung ke Raudhah. Raudhah ini adalah makamnya Rasulullah, tempat Rasulullah dimakamkan ya. Alhamdulillah tidak semua orang ditakdirkan bisa masuk ke Raudhah. Kita bisa menyaksikan ya bagaimana makam Rasulullah, lalu kita mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kita bergeser satu hasta, kita juga bisa menyampaikan salam ke Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu bergeser lagi satu hasta, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Ya pokoknya tempat-tempat bersejarah ya yang dulu kadang kita dengar kisahnya atau kita mungkin baca di buku atau dapat pelajaran agama.
Ini kita berkesempatan menyaksikan ya ke tempat yang nyatanya ya, seperti Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini adalah di belakang saya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini tempat yang ini bertemunya dua orang kekasih, yaitu Siti Hawa dan Nabi Adam. Beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga karena termakan oleh bujuk rayu setan iblis untuk memakan buah larangan ya, buah khuldi. Nah, menurut riwayat terpisahnya di dunia ini selama 200 tahun. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, tempat airport kemarin turun ya, landing ya dari Jakarta melalui Arab ini. Lalu Nabi Adam sendiri itu diturunkan di daerah negara Sri Lanka ya. Keduanya melakukan tobat. Rabbana zalamna anfusana wa ilang takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya keduanya dipertemukan kembali oleh Allah di sini ya, di Jabal Rahmah. Alhamdulillah. Lalu juga bagaimana kita menyaksikan tempat Ismail hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim ya, atas perintah Allah. Bapak Ibu, saat yang sama umma wahayna ilaika nabi millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Kita juga mengikuti jumlahnya bagaimana kita melakukan proses kurban.